Maka untuk mengobati hawa nafsu mudah. Dengan 3 pengobatan tadi. Dengan zuhud, dengan wara, memilih yang halal. Kemudian yang kedua, dengan zuhud, yang halal itu dipilih, halal yang tidak merusak ibadah kita, tidak mengganggu ibadah kita, tidak melalaikan kita dari Allah. Yang ketiga, yaitu berteman dengan orang-orang yang baik. Ini kalau hawa nafsu. Dan hawa qalbu itu wa hawal qalbi yarji'u ilal ma'nawiyah. Sedangkan hawa qalbu itu kembali kepada maknawi. Ya. Hawa kalbu ini tidak ada sangkut pautnya makan, minum, pakaian, tidak ada sangkut pautnya hawa kalbu. Hawa kalbu ini kembali kepada maknawi seperti kahubbil jah wa ri'asa, menyukai kedudukan, suka dengan jabatan, wal iz, suka dengan kemuliaan, wal madhi, suka dengan pujian, wal khususiyah, suka dengan keistimewaan, wal karamat, menyukai karamat-karamat. Ini namanya hawa kalbu. Nah, orang yang di dalam hatinya ingin jadi mulia, itu ada hawa kalbu. Ya. Orang yang di dalam hatinya ada keinginan, suka, ingin dipuji orang, itu namanya hawa kalbu. Orang yang dalam hatinya ada ingin dihormati orang, itu namanya hawa kalbu. Atau orang yang suka dengan dapat karamat, itu namanya hawa kalbu. Kalau mengamalkan amalan ini bisa dicintai orang, amalan-amalan ini biar suka dihormati orang, lalu dia mengamalkan, semangat mengamalkannya, itu namanya hawa kalbu. Ya. Fa'ilajuhu sa'ab. Hawa kalbu ini sulit sekali diobati. Orang yang haus dengan pujian, orang yang haus dengan kehormatan, ini penyakitnya sulit sekali diobati, sangat sulit. La yanfa'u zuhud, katanya. Untuk hawa kalbu ini tidak ada manfaatnya zuhud, tidak ada manfaatnya wara. Semakin dia, kalau dia zuhud, nah, dia malah tambah keinginan dipujinya tambah kuat. Ya. Dia zuhud, wah dia pingin orang yang haus dengan kemuliaan, dia zuhud, makin dia berharap dimuliakan. Dengan zuhud, orang yang mendapat penyakit hawa kalbu ini semakin dia pingin dihormati. Enggak bisa. Maka dikatakan sa'ab di sini. Ya. Enggak bisa, enggak cukup dengan zuhud. Kalau hawa nafsu bisa. Kita zuhud, kita wara, kita zuhud, berteman dengan orang baik, bisa. Kalau hawa kalbu enggak, dia berteman dengan orang-orang alim, semakin besar cakapnya dia. Anak kawan anak sini, kawan anak sini, kawan anak sini. Makin jadi. Alas, makin jadi. Itu hawa kalbu. Hawa yang di hati. Makin dia berteman sama orang baik, makin jadi. Makin jadi gerakan. Itu namanya hawa kalbu. Saking sulitnya, banyak orang mati, dia tak sempat mengobati hawa kalbu. Sampai mati dia haus dengan pujian, sampai mati dia haus dengan penghormatan, sampai mati dia haus dengan penghormatan, pujian, sampai mati. Nah, tak bisa dengan wara, dengan zuhud. Istilahnya pakar Imam Ibn Athaillah, pakar masa hati, mengatakan dah berat. Imam Ibn Athaillah sendiri dibilang ini, meresapnya kesenangan hawa nafsu di dalam hati merupakan penyakit yang berat, yang sulit diobati. Beliau itu pakarnya udah. Dia mengatakan berat. Karena diobati dengan wara makin jadi. Diobati dengan zuhud makin jadi. Diobati dengan berkawan dengan orang-orang malim, orang-orang baik, makin kuat juga. Diobati dengan zikir, makin jadi.
makin dia ingin dipuji, makin dia ingin dihormati. Jelas. Ini hawa kalbu. Kalau hawa nafsu mudah, cukup wara, cukup zuhud, berteman dengan orang baik, dah clear, selesai. Tapi hawa kalbu tidak semudah itu. Tak semudah itu. Apalagi orang yang haus, istilahnya dia sudah menikmati pujian orang, dia sudah menikmati kehormatan sehingga haus dirinya dengan pujian, dengan penghormatan. Itu penyakit yang sulit. Istilahnya kalau penyakit hawa nafsu ni macam panau, kurap, diobat penyakit luar aja, diobat selesai. Kalau hawa kalbu ni kena jantung, ginjal, semua rosak. Penyakit kronis dia. Penyakit dah bahaya dah. Penyakit bukan penyakit mudah, penyakit dalam dah. Penyakit luar masih mudah diobati, penyakit dalam dah. Kalau seseorang gagal untuk menundukkan hawa nafsunya, untuk luar aja dia gagal apalagi dalam, lebih tidak mungkin lagi. Istilahnya dengan kita menjaga mata masih dalam kendali kita, bisa kita menjaganya. Telinga, kalau hati bagaimana kita menjaganya? Kalau di luar saja kita gagal, apalagi di dalam. Apalagi kalau hawa itu sudah masuk ke dalam hatinya, hati yang terdalam. Istilahnya dia menikmati betul. Dan dia menyukai nikmat benar gitu, dipuji orang bergoyang kepalanya, nikmat benar dah. Dah udah berat dah kata orang. Berat dah. Udah berat sekali dah. Maka Imam Ibn Ta'ala mengatakan fa'ilajuhu su'bun la yanfa'u zuhud, tidak ada manfaatnya zuhud. Wa suhbatul akhyar, tidak ada manfaatnya teman dengan orang-orang baik. Wa kasratul azkar, bahkan banyak berzikir pun tidak ada manfaatnya. Orang alim je bisa kena penyakit ini. Udah tidak ada manfaatnya. Makin zikir makin jadi, makin zuhud makin jadi, makin wara makin jadi. Hanya dua hal saja yang bisa mengobatinya. Rasa takut yang menggetarkan hatinya, atau rasa rindu yang menggelisahkan hati. Kalau gampang macam ini, istilahnya ada orang sakit. Orang ini sakit, dokter udah angkat tangan dah. Dokter tak bisa dah. Ini tinggal nunggu keajaiban je. Anda udah tak bisa ditangani dah penyakit ini. Maka penyakit ini hanya bisa warid anugerah dari Allah. Apa yang bisa mengusir dua penyakit ini seperti rasa takut yang menggetarkan hati. Contoh macam gini, malam-malam kita tidur malam-malam kita mimpi neraka. Itu mimpi neraka, takut benar sampai bangun tidur takut. Ini keluar penyakitnya. Keluar otomatis penyakitnya. Suka pujian, suka kemuliaan hilang semua. Takut yang menggetarkan hati. Ataupun malam-malam dia tidur, dia mimpi masuk surga. Masuk ke dalam surga, mana dia rindu benar sama surga, itu bisa mengusir. Hanya dua aja obat. Takut dan rindu. Selain dua itu, tidak ada yang bisa mengusir hawa di hati apabila hawa itu sudah masuk ke dalam hati kita yang terdalam. Maka di antara yang bisa membantu, beliau mengatakan wal muwadhaba ala huduril majlis ilm, melazimi, merutinkan, mengekali hadir majlis ilmu. Ilajun kabir fi husuli zalika, merupakan obat yang paling besar, yang paling besar untuk mengobati hawa kalbu itu. Iz la yazalu dzalika ya'malu fi qalbi syai'an fa syai'an. Maka majlis ilmu ini akan mengeluarkan sedikit demi sedikit hawa yang ada di hati kita. Kenapa majlis ilmu bisa mengeluarkan? Karena di majlis ilmu lah akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah.
Kan kita dengar tentang azab Allah, ancaman Allah, dari majelis tersebut tumbuh rasa takut kepada Allah, atau diceritakan tentang surga, tumbuh rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan obat yang paling bagus untuk orang yang mempunyai hawa qalbi ini yaitu hadir majelis ilmu. Karena dari majelis ilmu itu dia akan tumbuh rasa takut, tumbuh rasa rindu, maka itu akan mengobati syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit akan terobati. Kalau tidak ada hadir majelis ilmu, maka ulama mengatakan hadir majelis ilmu, kemudian banyak-banyak baca yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut, baca tentang ancaman-ancaman neraka, keadaan-keadaan neraka kita baca. Atau tentang surga yang bisa menimbulkan kerinduan kita, karena hanya itu saja yang bisa mengeluarkan hawa di hati kita, rasa takut dan rasa rindu. Selain itu enggak.